Penghargaan Oscar 2022 mungkin menjadi penghargaan Oscar yang paling diingat sepanjang sejarah. Ini bukan karena ada sesuatu yang baru, tapi pada ajang tahun ini terjadi insiden yang tidak diduga-duga, yaitu saat aktor Will Smith menggampar pembaca nominasi Chris Rock di atas panggung. Kejadian ini bermula ketika Chris membuat lelucon tentang gaya potongan rambut istri Will Smith yang saat itu pelontos. Chris mengidentikan gaya rambut Jada Smith dengan film G.I. Jane yang diperankan oleh karakter yang penampilannya juga pelontos. Film ini dirilis tahun 1997 yang diperankan oleh aktris bernama Demi Moore yang memerankan karakter Letnan Jordan. Film dengan genre perang ini menceritakan mengenai seorang tentara wanita yang menjalani tes untuk menjadi pasukan khusus di US Navy SEAL. Menariknya, dia menjadi wanita pertama yang diizinkan oleh pemerintah untuk berpartisipasi dalam pelatihan unit Navy SEAL yang sangat rahasia itu. Film ini memang tidak terlalu banyak mendapat perhatian. Bahkan beberapa media memberikan ulasan yang cukup pedas. Menurut mereka, di satu sisi film ini mengusung tentang emansipasi wanita yang memperjuangkan kesetaraan, akan tetapi justru lebih banyak adegan-adegan aksi yang sebenarnya tidak perlu. Namun, tentu alur cerita pada film ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan jokes yang dilemparkan oleh Chris Rock kepada Jada Smith. Dia hanya sebatas mengibaratkan karakter Letnan Jordan dengan rambut yang dimiliki Jada Smith. Tapi justru inilah yang memicu terjadinya malapetaka di malam penghargaan itu. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. Alright? Jada Smith yang saat itu disorot oleh kamera nampak begitu jelas tidak suka dengan lelucon yang dibuat oleh Chris Rock di atas panggung. Will Smith yang terlihat seperti tertawa namun dibuat-buat langsung naik ke atas panggung, langsung menghajar Chris Rock yang juga merupakan seorang aktor sekaligus produser itu. Kejadian ini tentu saja bukan hanya mengagetkan tamu undangan yang hadir, tapi juga menggemparkan hampir seluruh netizen di dunia. Kok bisa di acara yang terhormat itu terjadi insiden yang memalukan seperti itu? Masyarakat dunia terpecah dua, ada yang membela Smith dan ada juga yang membela Rock. Mereka yang membela Rock beralasan bahwa itu hanya sekedar lelucon kecil untuk mencairkan suasana. Akan tetapi, bagi mereka yang mendukung Jada dan Will Smith, menilai kondisi Jada tidak pantas untuk dijadikan lelucon. Karena Jada saat ini sedang berjuang melawan penyakit autoimun yang mengakibatkan rambutnya rontok. Hal inilah yang membuat Jada mencukur habis rambut hitamnya. Jadi itu bukan hanya sekedar style atau gaya, tapi itu memang kondisi yang tidak diinginkan oleh Jada Smith. Alopecia areata adalah penyakit autoimun yang diidap oleh Jada Smith. Penyakit ini membuat kekebalan tubuh menyerang folikel rambut. Pada alopecia areata, rambut akan rontok dalam bentuk bulat kecil dan terlihat seperti bercak-bercak di kepala. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja tanpa pandang umur, baik laki-laki maupun perempuan. Namun menurut sebuah studi tahun 2018 menemukan bahwa di Amerika Serikat, wanita kulit hitam dan Hispanik memiliki peluang yang lebih besar mengalaminya dibandingkan dengan wanita kulit putih. Apakah ada obatnya? Sayangnya sampai saat ini belum ada, walaupun beberapa bentuk pengobatan yang disarankan oleh dokter untuk membantu rambut agar tumbuh lagi dengan cepat. Nah, penyakit inilah yang menurut mereka yang memihak Jada Smith tidak boleh dijadikan lelucon oleh Chris Rock. Karena ini menyangkut perjuangan seseorang dalam melawan penyakitnya agar bisa segera sembuh. Tapi apakah Chris Rock mengetahui kondisi Jada yang sakit? Saya tidak tahu. Jika Chris tidak mengetahuinya, berarti dia sedang sial dan menerima langsung konsekuensinya. Namun, jika ternyata Chris mengetahui penyakit Jada dan tetap menjadikannya lelucon, berarti dia sedang mempraktikkan apa yang disebut dengan dark jokes atau humor gelap. Dark jokes yang dilakukan Chris Rock kepada Jada Smith bukan pertama kalinya terjadi di dunia. Dark jokes sudah ada lebih dari berpuluh-puluh tahun yang lalu.
Meskipun saat ini dark jokes lebih populer melalui panggung stand-up komedi, tapi pada awalnya dark jokes sering dijumpai dalam karya-karya sastra. Penulis Prancis André Breton menyebutkan pada tahun 1960, dark jokes sering dijumpai dalam karya-karya novel. Misalnya saja novelis Nathanael West yang menyinggung soal kengerian Perang Dunia Kedua dengan irasionalitas lucu pada kebodohan sistem militer. Sering perkembangannya, dark jokes juga ada dalam pentas drama hingga panggung stand-up komedi seperti sekarang. Jadi apa sebenarnya dark jokes itu? Ahli psikologi yang sangat terkenal, Sigmund Freud, mengatakan bahwa dark jokes itu adalah ego menolak untuk tertekan oleh provokasi realitas yang memaksa dirinya untuk menderita. Ego itu bersikeras untuk tidak terpengaruh oleh kejadian-kejadian dari luar yang mungkin bagi sebagian besar orang menyebabkan trauma. Dark jokes biasanya akan membawakan atau menyentuh hal-hal yang sensitif untuk dibicarakan, seperti agama, politik, disabilitas, bencana, dan lain-lain. Makanya tidak heran jika dark jokes ini seringkali menyebabkan pro dan kontra di masyarakat. Karena memang hal yang dibicarakan itu bagi khalayak umum merupakan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Di Indonesia sendiri, dark joke ini kian populer setelah munculnya beberapa komedian dalam panggung stand-up komedi seperti Coki Pardede dan Tretan Muslim. Bahkan untuk menampung genre komedi ini, mereka mendirikan channel YouTube Majelis Lucu Indonesia yang sampai saat ini pelanggannya sudah mencapai jutaan orang. Jokes-jokes yang mereka lemparkan baik di channel YouTube-nya atau di media sosial pribadinya beberapa kali sangat mengundang kemarahan dari netizen. Misalnya saja saat Coki membuat lelucon tentang anak-anak Afrika yang saat itu sedang dilanda krisis kelaparan. Coki Pardede saat itu berfoto sambil memegang minuman di layar televisi yang menampilkan anak-anak Afrika yang kelaparan. Dia pun menulis di Instagramnya dengan kata-kata yang mengundang kemarahan daripada warganet. Mari kita berbagi, kata Coki. Jauh sebelum Coki dan Muslim mempopulerkan dark jokes, Presiden keempat Indonesia, Gus Dur, bisa dibilang terlebih dahulu melakukannya. Gus Dur banyak membuat jokes-jokes yang bagi sebagian orang itu sangat-sangat kontroversial. Ia pernah membuat lelucon yang sampai saat ini masih diingat banyak orang. Kata Gus Dur, dalam jokesnya ada 3 orang yang memiliki agama yang berbeda-beda. Kristen, Hindu, dan Islam yang membicarakan soal agama siapa yang paling dekat dengan Tuhan. Kata orang Kristen dan Hindu, merekalah yang paling dekat karena memanggil Tuhan dengan sebutan kekeluargaan, seperti Tuhan Bapa dan Om Swastiwastu. Nah, setelah itu mereka pun bertanya kepada orang Islam, bagaimana dengan Anda? Kata Gus Dur, orang Islam yang merupakan seorang kiai itu menjawab, boro-boro mau dekat, wong manggil saja mesti pakai menara, katanya. Humor-humor gelap memang selalu menimbulkan kontroversi. Bagi para pendukungnya, menyebut itu sebagian dari kebebasan berpendapat, jadi oke-oke saja gitu. Tapi bagi para pengkritiknya, mengatakan bahwa kebebasan berpendapat juga ada batasnya. Apalagi yang dibicarakan itu isu sensitif yang bisa menimbulkan pertengkaran di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu muncul sebuah pertanyaan, apakah ada letak batas dari sebuah humor gelap? Sampai saat ini belum ada kesepakatan mengenai batasan dari humor gelap. Dengan kata lain, batasannya masih sangat abu-abu. Semua bisa dibicarakan melalui humor gelap, baik itu tentang kematian, agama, ras, seksualitas, bencana, hingga bahkan genosida. Karena pada dasarnya humor gelap adalah genre yang membenturkan komedi dan tragedi dengan mengubah ketidakbahagiaan menjadi sebuah lelucon. Komedi memang bisa dijadikan sebagai medium kritik, tak terkecuali humor gelap atau dark jokes. Di satu sisi, humor gelap bisa bersifat emansipatoris karena ia bisa menjadi satir, ia juga bisa menjadi titik masuk untuk membicarakan problem penting yang selama ini terhalang oleh tabu. Namun, di sisi lain, humor gelap tidak bebas dari konsekuensi, terlebih ketika ia memperkuat stigma yang dapat merugikan kelompok-kelompok yang terpinggirkan.
Banyak yang mengkritik humor gelap bukan karena superioritas moral, tapi merupakan refleksi atas dampak yang diakibatkan dari sebuah lelucon. Ketika misalnya komedian mengeksploitasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam materi humornya, tentunya ini dengan sendirinya akan melanggengkan adanya stigma. Misalnya saja, lelucon yang menargetkan kelompok penyandang disabilitas terbukti melanggengkan posisi mereka sebagai kelompok-kelompok yang terpinggirkan.